Assalamualaikum Cah, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas tutorial ngisi voice over di TikTok sekaligus subtitle dan juga ada suara musik yang mengiringinya. Pertama-tama aku mau buka aplikasi TikTok dulu. Nah, di aplikasi ini aku udah nyimpen video yang mau aku edit. Di sini aku langsung konfirmasi aja karena tadi udah aku siapin dulu videonya. Setelah itu, aku klik dulu suara. Setelah itu rekam. Ini kalian klik rekam, terus ada tanda merah seperti tombol kalian ngevideo itu diklik aja. Nah dulu aku mau cerita sedikit ya. Sebelum cerita, aku cuman mau bilang ke kalian, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share videoku kali ini supaya aku makin semangat belajar untuk tutorial yang bermanfaat, terutama tutorial mencari cuan ya. Lanjut, aku itu mau cerita sedikit ke kalian tentang awal-awal aku konten ini. Dulu kalau aku voice over itu tanpa aku jeda ya teman-teman. Jadi tuh bener-bener aku kayak nulis dulu skrip, langsung aku sekali voice over itu tanpa memberhentikan tombol. Pada akhirnya aku merasa kok ya ngapain kayak gini, kan capek ya. Pernah itu mulutku sampai kesel gitu ngomong karena kan berulang kali. Meskipun videonya cuma 1 menit, tapi kalau di beberapa detik awal itu salah atau di tengahnya salah, aku tetap harus mulai dari awal. Nah kenapa kok gitu? Iya karena kan aku nggak ngejeda. Nah tips dari aku buat pemula, meskipun aku juga pemula tapi aku juga lagi belajar, jangan sampai kalian itu mengulang kesalahan aku yang dulu. Kalau kalian lagi voice over, itu kalian perlu menjeda kalimat yang menurut kalian itu sudah benar. Lalu kalian mikir lagi kalimat yang kedua, misalkan kalian gak nulis skrip. Karena aku itu semenjak bikin VT yang tanpa keranjang kuning, yang bener-bener nge-branding akunku untuk daily life, itu aku udah gak skrip lagi teman-teman. Bukan kok gaya atau sombong, bukan. Tapi aku itu capek. Bener-bener capek sih harus nulis skrip, mikir, karena aku kan sambil ngomong ya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk langsung voice over tanpa skrip. Jadi aku mikirnya itu ya on the spot banget di waktu itu juga. Kayak ini yang bikin video itu, aku langsung mikirnya itu lihat video sambil aku ngomong di depan HP seperti teleponan pada umumnya. Sampai pernah waktu itu aku lagi voice over ya kayak gini tuh di depan HP, ngomong sama HP, dikira bapakku itu aku sedang teleponan sama orang. Bapak sampai gini, gelani banget ngomong pakai bahasa Indonesia, nelpon sama siapa. Terus aku ya gini, tak matikan sebentar, aku jeda. Aku lagi voice over pak, lagi belajar nyari uang dari HP aku gitu. Karena kan biasanya orang pada zaman dulu, maksudnya kayak bapak, mbah gitu kan gak paham ya kalau HP itu udah bisa dicuanin. Memang sih awalnya aku juga diketawain kayak emang bisa, emang gak takut penipuan kayak gitu. Tapi kalau kita udah mau belajar, kita mau fokus dan kita mau berusaha, insya Allah tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Seperti di aku voiceover kali ini buat tutorial YouTube pun aku juga menerapkan hal yang sama. Sesekali aku menjeda kalimat yang sekiranya aku perlu mikir. Jadi video 1 menitku di TikTok itu aku bisa 2 kalinya mikirnya. Tapi kan nggak selama dulu. Dan aku merasa nggak secapek dulu lagi. Karena kan setiap video itu aku langsung menjeda ketika aku bisa lancar ngomongnya. Karena kalian juga pasti paham, ketika kita ngomong di depan umum dan kita ngomong sama orang terdekat, pasti pembawaannya beda kan? Nah, kayak gini tuh juga beda teman-teman. Makanya itu aku belajar pelan-pelan, melihat konten kreator yang menurutku itu role model aku banget, dan sekiranya aku bisa ngikuti, tapi aku tanpa menjiplak. Jadinya aku itu membuat versi konten itu ya versi diriku sendiri. Cuman role model itu juga penting ya, kan kita juga harus punya arahan seperti dia, tapi nggak harus plug kayak gitu. Nah ini udah selesai. Kalau udah selesai kayak gini, oh ternyata belum, aku ada yang salah teman-teman. Sambil ditunggu ya, ini aku lagi mikir membuat kalimatnya ini. Habis membuat kalimat biasanya aku langsung nyalakan lagi. Nah ini udah selesai nih, udah selesai mikirnya, langsung tancap gas untuk ngomong lagi.
tapi tiba-tiba aku juga matikan lagi tuh. Ya begitulah suka duka ngonten ya, apalagi sambil ngomong bocil, jadinya kadang itu terburu-buru, gerusa-gerusu dan banyak salahnya juga. Tapi nggak masalah, kalau namanya belajar itu nggak harus perfect dulu, yang penting mulai dulu baru belajar. Maksudnya belajarnya tuh sambil diiringi dengan memulai, biar apa? Ya biar kita bisa belajar lebih baik lagi dari kemarin. Nah ini aku ulangi lagi gitu, untuk biar nggak ada yang salah lagi, jadi aku dengerin lagi. Kalau udah menurutku udah sip, langsung aku klik selesai. Oh tunggu teman-teman, kayaknya ini ada yang salah itu aku. Kok nggak pas biasanya gitu. Akhirnya aku mikir lagi kata-kata yang cocok untuk penggalan terakhir. Cukup riskan sih, simple tapi aslinya juga sulit bikin voice over dan konten itu. Ternyata kita harus ngelurusin niat juga sih. Kita memang niatnya bercuan atau hiburan kayak gitu. Nah kalau udah sip, aku selesai. Tunggu ya, kita tunggu lagi. Ditunggu dulu. Soalnya emang biasanya itu untuk voice over yang paling belakang itu paling sulit sih kalau di aku. Karena tanpa nulis skrip ya. Beda, kalau udah nulis skrip tuh beda. Pas gitu nanti biasanya pembawaannya. Tapi ya gitu lama karena sambil mikir kan. Udah selesai, langsung simpan dan aku lanjut ke klik subtitle. Nah ini langsung klik bahasa Indonesia. Kalau udah 100% nanti kita lihat nih, kita baca adakah kalimat yang sekiranya itu salah penulisan. Kayak misalkan ini ayah itu di sini selalu ayah, makanya aku hapus hanya. Terus dibaca juga sambil nanti mendengarkan penggalan dari kalimat di video, kira-kira itu pas enggak. Kalau enggak pas bisa kita enter atau kita hapus. Kadang kan ada yang gandeng gitu hurufnya ya. Nah ini dilihat dulu sambil dibaca. Nah ini kayak ini aku spasi dan aku enter karena penggalannya tuh kurang pas. Kalau di sesi yang ini tuh kita harus membaca seksama, terus kita juga harus mendengarkan juga voice over kita supaya pas. Bener-bener harus teliti sih kalau menurutku, biar bisa pas, karena kan ini memang otomatis ya. Tapi seotomatisnya bagaimanapun itu mesti ada penggalan yang kurang pas. Makanya itu kita harus meneliti dari menit awal sampai menit terakhir. Terus juga dilihat ejaan hurufnya itu udah sesuai belum. Kadang ada juga itu kalau misalkan kita pakai ketikan huruf kecil, terus kita di edit subtitle itu ada yang huruf besar di tengah, itu harus kita ganti huruf kecil biar selaras. Tapi kalau memang ini kita pakai subtitle yang hurufnya caps lock semua, nggak masalah sih, karena kan nggak kelihatan ya mana yang huruf besar mana yang huruf kecil, soalnya kan udah otomatis pakai huruf besar semuanya. Nah nanti kalau udah dirasa subtitle ini udah benar, udah sesuai dengan voice over kita, nanti langsung klik tanda centang. Tanda centangnya itu yang tanda silang sebelah kanan di ujung edit subtitle, itu kita klik. Nah ini udah benar ya. Lalu kita klik yang tanda silang tadi, terus kita pasin dulu ini mau ditaruh di tengah, bawah atau atas. Ukurannya udah pas belum kayak gitu. Kalau udah pas langsung aku kasih watermark biar yang audiens itu tahu kalau ini adalah karya kita, dan biar nggak dijiplak sama orang lain atau di repost atau di download gitu loh. Kadang kan ada ya konten kreator yang nakal kayak gitu, tinggal unduh langsung diupload di akunnya, dia sok-sokan mengakui kalau itu adalah karyanya. Maka dari itu kita harus ngasih watermark gitu. Aku juga kurang paham ya watermark itu kira-kira bisa dihapus atau enggak. Tapi yang jelas aku selalu ngasih watermark di konten-konten aku. Meskipun kontenku belum bagus, tapi tetap aku kasih watermark untuk menjaga-jaga bahasa Indonesianya itu. Untuk mengantisipasi ada orang nakal yang mengunduh konten kita lalu di-upload di kontennya dia. Jadi seakan-akan yang bikin konten itu dia. Kita selesai tadi ya. Terus kita kasih caption ditambah deskripsi. Harus selaras dengan videonya ya. Kalau di sini aku
ketiknya itu keseharian IRT Medok dan bocah Tegalan kalau nggak salah. Iya, bocah Tegalan benar. Jangan lupa dikasih pagar. Di sini aku kasih tagar toddler karena anakku masih toddler ya. Terus tagar bocah Tegalan, lalu tagar IRT Medok. Terus aku kasih juga tagar IRT produktif. Nah, tapi aku lupa kalau tagarnya itu maksimal harus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena aku nggak hitung, jadinya harus ada yang aku hapus 1. Sekiranya yang udah ada yang double, jadi aku hapus. Setelah udah selesai, lalu kita klik lokasi dan posting. Sekian dulu, semoga bermanfaat ya video tutorial dariku.